Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Kita akan bersama-sama menikmati berkat kebenaran akan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Berbuah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu tentang doa yang berbuah. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam iman kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali doa-doa kami terasa hampa, seolah-olah tidak mencapai tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon ampun atas segala keraguan, atas segala ketidakpercayaan, dan motivasi kami yang salah dalam setiap permohonan kami. Saat ini ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana doa seharusnya menjadi sarana untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan menyelami suatu aspek penting dalam relasi kita dengan Allah Bapa Sang Pencipta, yaitu tentang doa. Doa itu lebih dari sekedar menyampaikan permohonan. Doa dalam perspektif Kristen adalah sebuah benih yang kita tabur dengan keyakinan, dengan harapan untuk menuai hasil yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Renungan ini hadir dengan tajuk doa yang berbuah, adalah menabur permintaan, menuai penerimaan. Melalui tema ini, kita diajak untuk tidak hanya memahami mekanisme doa, tetapi juga menelusuri prinsip-prinsip rohani yang mendasarinya. Kita akan belajar bahwa setiap permintaan yang kita panjatkan adalah sebuah benih yang memiliki potensi untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu penerimaan dan jawaban doa dari Tuhan. Namun, seperti halnya dalam bertani, menabur benih doa juga membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pemahaman akan kehendak Sang pemilik ladang. Kita akan merenungkan bagaimana kualitas permintaan doa kita, motivasi di balik doa kita, dan keselarasan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan turut menentukan kualitas buah yang akan kita tuai dalam doa-doa kita. Mari kita baca Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, tentu mari kita merenungkan bersama ayat yang indah dari Markus 11 ayat 24 ini. Ayat ini adalah sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Di tengah kesibukan pelayanan Tuhan, di tengah perjalanan menuju Yerusalem dan peristiwa-peristiwa penting menjelang salib, Yesus menyempatkan diri untuk memberikan sebuah kunci penting bagi kehidupan iman kita. Kuasa doa yang disertai dengan keyakinan. Mari kita bedah lebih dalam setiap bagian dari ayat ini. Yang pertama,
Karena itu aku berkata kepadamu. Yesus memulai dengan sebuah penegasan yang sangat kuat. Ini bukanlah sekedar nasihat biasa, melainkan suatu perkataan dari Sang Anak Allah sendiri. Kata "karena itu" menghubungkan ayat ini dengan suatu konteks sebelumnya, di mana Yesus menunjukkan kuasanya atas pohon ara yang tiba-tiba layu setelah ia mengutuknya. Peristiwa itu menjadi gambaran betapa dahsyatnya kuasa perkataan dan iman. Jika sebuah pohon bisa tunduk pada perkataan Yesus, apalagi permohonan kita yang dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa saja yang kamu minta dan doakan. Frasa "apa saja" seringkali membuat kita terheran-heran. Apakah benar apa saja? Tentu ini bukan berarti kita bisa meminta hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau hal-hal yang hanya berpusat pada pemuasan hawa nafsu kita. Yakobus pasal 4 ayat 3 mengingatkan, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa saja di sini mengarah pada segala kebutuhan kita, segala pergumulan kita, segala kerinduan hati yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Doa kita mencakup permohonan atau permintaan dan juga penyembahan, ucapan syukur, dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Yang ketiga, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Inilah inti dari renungan kita hari ini. Yesus menegaskan pentingnya iman dalam doa. Bukan sekedar berharap atau menginginkan, tetapi benar-benar percaya bahwa Tuhan telah mendengar akan mengabulkan doa kita sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Kata telah menerimanya. Ini bukan berarti kita langsung melihat wujud fisik dari apa yang kita doakan saat itu juga. Tetapi iman kita menangkap realitas rohani bahwa Tuhan sudah bertindak dan jawaban itu pasti akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik. Iman yang sejati bukanlah sekedar keyakinan yang kosong, melainkan keyakinan yang berakar dengan kuat dalam pengenalan akan karakter Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang berkuasa. Kita percaya karena kita mengenal siapa yang kita doakan. Kita tahu bahwa Ia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Yang keempat, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah janji yang menyertai iman kita. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan telah bertindak, maka apa yang kita minta itu pasti akan diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini menantang kita untuk memiliki suatu cara pandang atau paradigma doa yang baru. Bukan sekedar menyampaikan berbagai macam daftar keinginan,
tetapi ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan dengan keyakinan, dengan iman, dengan pengharapan yang teguh. Beberapa hal yang bisa kita renungkan tentang doa yang berbuah. Yang pertama, introspeksi diri. Apakah doa-doa kita selama ini dipenuhi dengan berbagai macam keraguan, atau kita sungguh tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita? Dan apakah doa-doa kita sudah selaras dengan rancangan Tuhan yang baik bagi kita? Yang kedua, mengenal Tuhan lebih dalam. Semakin kita mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan pengalaman pribadi kita, semakin kuat pula kita akan iman kita di dalam berdoa. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang sejati itu selaras dengan rancangan Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, melalui penyembahan-penyembahan dan pujian kita. Yang keempat, ketekunan dalam berdoa. Jawaban doa mungkin tidak datang seketika. Kita ini dipanggil untuk terus tekun dalam berdoa, terus percaya, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Yang kelima, mengucap syukur. Bahkan sebelum jawaban doa itu terlihat, kita diajak untuk mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan dan atas keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini adalah suatu undangan untuk kita dapat mengalami kuasa doa yang sesungguhnya. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam iman yang aktif, percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap permohonan kita sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita hayati janji ini dalam kehidupan doa kita sehari-hari dengan hati penuh keyakinan dan penyerahan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas firman kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak hanya meminta dan berdoa, tetapi juga untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau telah mendengar dan akan mengabulkan permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Seringkali ya Bapa, kami merasa ragu dan menjadi bimbang. Pikiran duniawi dan pengalaman masa lalu membisikkan keraguan dalam hati kami. Kami mudah terpaku pada apa yang terlihat mata jasmani dan terasa oleh indera jasmani kami, sehingga kami kesulitan untuk sungguh-sungguh percaya pada kuasa dan janji-Mu yang melampaui segala pemahaman kami. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidakpercayaan kami. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh seperti Abraham, yang percaya pada janji-Mu meskipun secara logika hal itu terlihat mustahil. Mampukan kami untuk melihat dengan mata iman kami, melampaui segala keterbatasan dan kesulitan yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu ini terus berakar dengan kuat dan bertumbuh dalam hati kami, sehingga iman kami semakin kuat dan kami mampu mengalami sendiri keajaiban dari doa yang dinaikkan dengan sepenuh keyakinan.
Mampukan kami untuk menjadi saksi hidup akan kuasa doa dan kesetiaan-Mu dalam menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita menutup renungan ini dengan keyakinan yang teguh bahwa setiap doa yang kita panjatkan dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan telah Tuhan dengar dan akan digenapi. Kiranya kita terus melangkah dalam iman, mempercayai janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.